Shalom sahabat, senang bisa berjumpa kembali di hari ini. Saya bersukacita jikalau bisa hadir kembali di tempat ini untuk berbagi, untuk saling menguatkan satu dengan yang lain. Luar biasa. Baiklah, kita langsung saja kita akan sama-sama menguatkan. Tuhan Yesus, diberkatilah kami semua, mohon anugerah-Mu sehingga firman-Mu tidak berlalu begitu saja, dan setiap kami memuliakan nama Tuhan saja dan diberkati oleh karena kasih karunia-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita terus progres maju terus ke depan ya. Berbicara tentang kitab Mazmur. Kitab Mazmur sampai 150 pasal ya. Wah, luar biasa. Kitab yang panjang ya. Iya. Dan hari ini kita akan membahas, kalau kemarin kita membahas tentang Allah bukan SWT, pelindung orang saleh. Saya sudah menjelaskan tentang apa itu Allah SWT, bahwa itu beda dengan Allah secara umum. Allah itu ya padanan dengan kata Tuhan. Ya, Allah itu padanan dengan kata Tuhan. Nah, kalau orang Islam ada yang mengklaim-klaim, wah kalian ngambil kata Allah dari Islam, ya kasihani saudara ya, karena mereka memang dicetak untuk terframing, pikirannya itu terframing, kasihan sekali ya, kasihan sekali, sampai kelas profesor aja mengatakan kurang ajar orang Kristen mencuri kata Allah. Lah bingung saya, barangnya sudah ada sebelum malingnya atau pencurinya sudah ada. Tiba-tiba profesor ini muncul, tahu-tahu mengatakan kurang ajar, itu barang saya. Kadang-kadang saya tertawa, ini bukan mentertawakan, menghina gitu saudara, aduh kasihan gitu. Baiklah, nah hari ini kita akan membahas progres maju terus, Mazmurologia, pasalnya yang ke-10 dan seterusnya. Mazmurologia pasal yang 10, topiknya pujian hati orang fasik. Loh, orang fasik itu juga memuji loh saudara. Fasik itu bukan sekedar orang ateis atau orang yang tidak percaya Tuhan, terutama Tuhan Yesus, bukan begitu. Tetapi bahkan orang fasik itu, dia tahu Tuhan, dia tahu kebenaran, tetapi otak setan. Setan itu tahu, bahkan lebih tahu tentang kebenaran daripada kita loh saudara. Serius, setan itu lebih tahu dari kita tentang konsep kebenaran, sesungguhnya kebenaran. Kenapa? Loh, celana tua mainan lama. Dan dia hidup ribuan tahun jauh daripada kita semua. Dia tahu, cuma masalahnya dia percaya loh, percaya. Cuma masalahnya dia tidak mau menerima dan dia memutarbalikkan. Nah, itulah mereka saudara. Maka dari itu Galatia 1 ayat 8 dan 9, gini, siapapun juga, intinya begitu ya. Bahkan malaikat sekalipun, ingat ada malaikat terang, ada malaikat yang menyerupai malaikat terang, yaitu setan. Dia percaya itu kebenaran, cuma dia memutarbalikkan kebenaran, makanya dikatakan Galatia 1 ayat 8 dan 9, terkutuklah dia. Maka dari itu orang-orang yang menyerang kekristenan dengan coba-coba pakai ayat Alkitab, pertama dia terkutuk dan pasti dia framing dalam kebodohan. Saya menjamin. Tadi malam juga ada yang mengatakan, apa itu yang kalimat suamiku tidak ada di rumah, ayo kita hubungan seks, ngomong gitu. Intinya begitu. Saya udah simpen tuh. Saya langsung kasih tahu, oh itu Amsal 7 ayat 18 19. Karena kita udah hafal. 1400 tahun tidak pernah berubah. Nah, itulah mereka merasa hebat, memuji diri, hatinya penuh pujian, tetapi pujian orang fasik. Baik Bapak Ibu. Kenapa saya begitu percaya dan fanatik bahwa Alkitab itu adalah kebenaran yang sebenar-benarnya. Kenapa? Karena Alkitab
kita itu terkonfirmasi dengan data dan fakta. Oke. Alkitab itu terdata. Sekali lagi, dan paralel dengan sejarah. Maka dari itu ada orang Islam yang komen di saya, pada akhirnya dia stres sendiri dan berkata bahwa sejarah dan agama itu harus dipisahkan. Lah, kalau ini, sebentar. Ini dia, Nyi Roro Kidul ini. Mungkin dia sudah nggak pernah muncul, mungkin muncul pakai akun lain, biasa mereka akun bodong. Kitab suci sama sejarah harus dipisahkan. Nah, maka dari itu saya selalu mengatakan di Mazmurologia ini bahwa Mazmur itu bukan Zabur. Karena Zabur tidak ada data sejarahnya, kecuali klaim yang milik orang Islam ya. Loh maaf, Anda kan ngeklaim. Nah sekarang kami tolak. Karena ingat barangnya itu sudah lahir sebelum Nyi Roro Kidul itu muncul jadi mitos gitu. Kitab suci sama sejarah harus dipisahkan. Enggak bisa. Maka dari itu Zabur tidak bisa saya percaya. Ingat ya, saya tidak percaya Zabur, Taurat, Injil yang ada di Al-Quran. Karena ini terpisah dari sejarah. Nah sekarang saya buktikan bahwa Mazmur itu paralel dengan sejarah. Ada bukti-buktinya, hebat nggak saudara? Saya mau yakinkan kepada saudara sekalian. Nah, jangan GR juga ya di sini. Perhatikan. Karena sekarang dunia ilmu pengetahuan, sejarah semua itu hanya sejauh jempol. Termasuk ibu-ibu kalau ada yang ngomong, "Aduh saya nggak bisa masak." Anda perempuan yang malas. Cara masak aja sampai cara goreng bekicot aja ada kok. Nah, kata Mazmur dalam bahasa Indonesia ya, ingat kata Mazmur dalam bahasa Indonesia, bukan original text-nya. Merupakan serapan dari Arab. Nah, tuh kan. Ingat, dalam bahasa Indonesia cara belajar tuh gitu. Mazmur yang berhubungan dengan kata bahasa Gi'is, Mazmur atau madah. Maka di Katolik kan ada madah bakti gitu. Bayangkan tuh sejak kecil tuh saya pegangan madah bakti sampai hafal halaman-halaman lagu-lagu itu yang saya suka itu saya tahu. Madah baru tahu ini, madah gitu. Setelah YouTube, Google itu muncul. Maka dari itu ilmu pengetahuan itu hanya sejauh jempol. Itu semacam jenis gambus paduan suara. Nah, oke lanjut. Lalu perhatikan. Kata Arab tersebut merupakan, perhatikan, merupakan serapan dari Ibrani Mizmor. Nah, oke ya. Saudaraku yang muslim, tampaknya untuk kalian sekalipun yang ngajar kalian adalah profesor. Profesor itu saya yakin kok, dia mestinya tahu, cuma dia mau putar balikkan. Dalam bahasa Indonesia diserap dari bahasa Arab, tapi sebelum bahasa Arab itu adalah bahasa serapan dari berbagai bahasa, Mazmur itu adalah serapan Ibrani. Loh jelas, agama Samawi, sebelum Islam lahir, Yahudi sudah muncul duluan, bahkan ratusan tahun, 600, 700 tahun sebelum Kristen. Oke ya, kalimat ini sudah ada. Nah, itu Mazmur. Oke. Jadi luar biasa, ini data Saudara. Nama Tehillim dan seterusnya saya sudah pernah bahas ini, jadi saya tidak mengulang detail-detail. Madah atau puji-pujian, Mazmur itu intinya adalah dia kumpulan puji-pujian di situ. Dan yang hebatnya lagi Saudara, mana buktinya? Ini mengenai Mazmur ya, di Perjanjian Lama itu kalau di Perjanjian Lama Kristen, Mazmur itu masuk di kategori puisi. Jadi kitab Perjanjian Lamanya Kristen itu ada Taurat, sejarah, lalu puisi sebelah kanan Saudara ya. Puisi itu terdiri Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung. Nah, tampaknya Tuhan membawa kita membahas kitab puisi terlebih dahulu nih di DKPI. Pertama Amsal sudah, Pengkhotbah sudah, sekarang Mazmur. Apakah kita menuju ke Kidung Agung ya, yang dibilang nanti setelah Mazmur ini. Tapi Mazmur ini 150 pasal. Oke. Jadi masuk di kitab puisi. Nah, Tanakh Yahudi, kemudian kalau Tanakh Yahudi Ibrani, baca aja di situ Saudara ya. Taurat, Nevi'im, Ketubim,
Mazmur masuk kitab Ketuvim, karya pujian yang luar biasa. Nah, ini tidak ada bedanya antara Tanakh Yahudi dengan kekristenan. Bahkan Rabbi Yaakov mengatakan kita berbagi kitab yang sama, gitu kan. Nah, maka dari lucu kalau orang Islam mengatakan, wah Kristen mencuri dari Taurat. Loh, kata kau mengatakan mencuri, kenapa kau colong juga, kan lucu ya. Oke, kemudian saya mengatakan terkonfirmasi dengan sejarah. Lihat nih saudara. Ini kita masuk, ini kemarin 9 ya, sekarang Mazmur ke-10. Sama ini, saudara tahu nggak? Terkonfirmasi dengan sejarah, hebat nggak saudara? Maka dari itu, eee, Alkitab itu ada original text-nya. Orang Islam terlalu bangga dengan bahwa Al-Quran cetakan manual itu karena ada tulisan Arabnya, maka mereka katakan asli. Padahal tulisan teks Arabnya dengan terjemahannya terlalu banyak buka kurung tutup kurung, yang dimana tidak ada original text di sana. Kasihan. Dan mengatakan, oh Kristen umat terjemahan, padahal di sana juga diterjemahkan juga, lucu ya. Tetapi sekali lagi saya katakan Mazmur itu bukan Zabur, dan mereka mengklaim bahwa Al-Quran menyempurnakan Alkitab. Dan sementara di Al-Quran ada perintah untuk mengimani kitab sebelumnya, yaitu Taurat, Zabur, Injil. Sudah kita jelaskan semua dan saat ini tentang Mazmur. Mana kesempurnaannya itu? Oh, itu sudah dirangkum. Mana rangkumannya? Oh enggak, kalian udah dipalsukan. Mana bukti, manuskrip dan seterusnya. Di Mazmur saudara, coba perhatikan. Penemuan-penemuan naskah laut mati saudara. Antara ini lihat, gulungan, ini penemuan. Jadi naskah-naskahnya itu bahkan naskahnya bukan hanya manuskrip ya, banyak naskah aslinya itu diketemukan. Naskah gulungan Mazmur. Jadi dulu kan bentuknya gulungan kayak gini nih saudara, betul ya. Dulu kitab itu gulungan kayak gini. Dan gulungan itu saudara tidak ada pasal, tidak ada ayatnya. Gitu. Dulu begitu. Nah, maka dari itu luar biasa dibuatlah pasal dan ayatnya untuk jadi cerdas. Loh, orang Islam banyak yang sudah dikasih tuntunan pasal dan ayat enggak cerdas juga. Itulah kefasikan mereka. Nah, lihat di sini datanya adalah Mazmur 11:5. Luar biasa enggak saudara? Nah, di situ memuat salinan sejumlah besar Mazmur Alkitab yang diperkirakan dibuat sekitar abad kedua sebelum Masehi. Lah Zabur mana? Gitu loh. Kenapa saya cukup harus ngulang-ulang? Karena kasihan umat Islam itu, saya tidak menolak dengan kalimat di Al-Quran bahwa menyempurnakan ini silahkan, bagi saya itu adalah klaim. Ya, silahkan. Cuma harus pakai data dan fakta. Kalau tidak, ya silahkan kamu ngata-ngatain kita palsu dan seterusnya, mana buktinya? Ya. Dan kami sudah bisa membuktikan luar biasanya Mazmur terdata dengan sejarah. Oke, menarik. Bapak Ibu, kembali lagi ke topik kita ya. Pujian hati orang fasik. Ke Mazmur 10. Ini saya bagi dalam beberapa bagian di sini. Mana dia? Wah, luar biasa ya temuan kafir ini. Menarik nih. Saya jadi kayak Mario Teguh ini. Mario Teguh ya, bukan Mario ngeluh. Nah, doa kuliah pagi, Mazmurologia 10 ayat 1 dan seterusnya. Pujian hati orang fasik. Mazmur 10 ini terdiri secara singkat, saudara. Strukturnya, nah belajar itu strukturnya menarik sekali dibanding yang ngaku-ngaku menyempurnakan. Coba cari mana Mazmurnya, oh sudah dirangkum, mana rangkumannya bahwa itu merujuk ke Mazmur 10 ayat 2 misalkan itu. Nggak ada, saudara.
Nah, penjelasan singkatnya ini berbicara tentang kekejaman orang fasik. Lalu isi pasalnya pemazmur merenungkan bagaimana orang jahat dan fasik itu ingin melihat orang-orang benar itu direndahkan. Jadi termasuk pemazmur merenungkan orang jahat dan ingin melihat, maaf saya koreksi kalimatnya ini. Jadi pemazmur itu nunggu-nunggu hukuman Tuhan kepada orang fasik gitu loh. Intinya gitu. Di situ garis besarnya pertama Daud itu mengeluh karena orang jahat, lalu dia berdoa untuk adanya perbaikan. Kemudian dia menyatakan keyakinannya. Benar ya? Tokohnya di situ ada kata Allah. Di sini saya bagi 3. Mazmurologia pasalnya yang ke-10. Kalau saudara baca di ayat 1-11, ini seolah-olah, bukan seolah-olah, saya tangkap Mazmur itu melihat fakta kasat mata. Saudara, ini betul nggak? Kadang-kadang banyak orang ngeluh, kita ini semakin serius sama Tuhan kok semakin banyak masalah. Saya ini serius sama Tuhan kok itu orang-orang fasik hidup bebas ini kok kayaknya lebih kaya. Betul nggak saudara? Betul nggak? Iya. Saya mengenal seseorang yang pelayanan saya tahu, maaf ya, tapi ini hanya mengkorelasikan dengan Mazmur 10 ayat 1-11. Saya tahu dia munafik, saya tahu dia menelikung dari belakang, saya tahu dia mengkhianati. Tapi kok ada orang lebih percaya dia ya? Ada orang bahkan mendonasikan kepada dia, padahal saya tahu betul itu. Cuma ya saya tutup mulut, saya berdoa, Tuhan tolong bukakan itu. Kadang-kadang begitu, saudara. Pernah nggak ngalami gitu? Pernah, saudara. Kadang-kadang ada orang itu, wih, penjilat. Seluruh kampus itu tahu dia itu penjilat, gitu. Tapi kok bisa pemimpin percaya dia? Ya kadang-kadang kita yang merasa berdosa, jangan-jangan kita ini yang nggak beres. Padahal jelas-jelas dia bohong dan lain sebagainya. Nah ini fakta, saudara. Di sini kita melihat pujian hati orang fasik. Mazmur melihat ini, wah kok begitu ya dunia ini seolah-olah gitu. Mari kita baca. Nih, ayat seolah-olah nih, Tuhan, mengapa engkau berdiri jauh-jauh ya Adonai dan menyembunyikan dirimu dalam waktu-waktu kesesakan. Ngalami nggak saudara? Dalam keadaan sesak, ini kok Tuhan kayaknya nggak tahu saya gitu. Oh iya saudara, kadang-kadang saya ketemu, saya tahu dia the have apa. Jujur aja, saya manusia loh kadang-kadang, "Oh Tuhan, bicaralah secara khusus," misalkan nih, "Hai anakku, tanyalah nomor rekeningnya Heri." Ibaratnya begitu. "Ya, hai anakku, memang ini bulan muda, tapi lihatlah dompetnya udah tua," gitu. Itu fakta, seolah-olah Tuhan kok jauh. Sabar ya saudara, saya mengilustrasikan dalam hidup saya karena ini kenyataan firman Tuhan itu terjadi ketika kita imani. Karena congkak orang fasik giat memburu orang yang tertindas, mereka terjebak dalam tipu daya mereka yang mereka rancangkan. Karena orang fasik memuji-muji keinginan hatinya dan orang yang loba mengutuki dan menista Tuhan. Nah, ini betul kan? Ini sekarang puji Tuhan saya sudah seminggu ini mungkin ya atau 3, 4 hari ini tiap malam kita live bersama King David, terus siapa, Kopral Jono gitu ya. Kami membahas penistaan-penistaan, aduh banyak sekali apalagi baru saja ya Rifa, dia menghujat Tuhan. Ini dalam sebuah diskusi dia ngomong, "Kamu hamil 4 bulan dengan siapa?" "Oh dengan Yesus." Waduh, dan orang gitu kok ya hidup. Aduh, bukan main ya, padahal Tuhan sedang menegur. Kata orang fasik itu dengan batang hidungnya ke atas, Allah tidak akan menuntut. Tidak ada Allah. Bayangkan, nggak ada Yesus itu siapa? Aku hamil sama Yesus. Gila nggak saudara? Ngeri nggak saudara? Si Rifa itu. Wih, ngeri ya saudara. Itu berani loh saudara. Dia ngomong begitu. Orang fasik. Dengan bangganya. Memangnya kenapa kalau aku hamil sama Yesus? Ngeri nggak saudara? Ngeri ya. Tetapi ya kita saat ini sampai sekarang diejek-ejek nih, aku nggak terjadi apa-apa. Ya terserahlah, cepat atau lambat suatu hari kau tidak akan bisa berbuat apa-apa di luar Yesus. Ya, nggak ada Tuhan, nggak ada gitu. Tindakan-tindakannya selalu berhasil. Nah, betul kan? Seolah-olah orang yang tidak serius sama Tuhan kok malah lebih
diberkati gitu, hukum-hukum-Mu tinggi sekali jauh dari dia. Ia menganggap remeh semua lawannya. Ia berkata dalam hatinya, aku tak akan goyah, aku tidak akan ditimpa malapetaka. Bayangkan itu, siapa ya yang mengatakan bahwa miracle in the Quran dibang, sudah bisa dipatahkan argumentasi, tetapi itu tidak mengubahkan dia untuk percaya, di mana segala kisah sains di kitab suci itu sudah bisa dipatahkan, tetapi dia tetap ngotot percaya. Ya lucu kan? Seperti kata kata Dani itu mengatakan bahwa mau dongeng kek, mau legenda kek, tapi kalau udah masuk di kitab suci saya itu berarti firman-Nya. Ya wis mau bilang apa? Takkan goyah, tetapi dalam kefasikan. Mulutnya penuh dengan sumpah serapah, dengan tipu daya penindasan, di lidahnya kelaliman. Wah, ini semua cocok, Saudara. Ia duduk menghadang di gubuk-gubuk, di tempat yang tersembunyi, yang membunuh orang yang tak bersalah, matanya mengintip orang lemah. Betul kan? Yang dijual mualaf-mualaf itu sudah di konten-konten mereka. Itu Kristen-Kristen dangkal semua. Bahkan yang mengaku pendeta dengan bangganya. Wah gini, saudara, lemah mereka itu. Dan kita bisa membuktikan mereka iman yang lemah sebelumnya. Tetapi itu jadi bahan tertawaan seolah-olah begitu. Enggak apa-apa. Ia mengendap di tempat yang tersembunyi, ia menghadang orang, menangkap orang yang tertindas, ia menangkap orang tertindas itu dengan menariknya ke dalam jaringnya. Ia membungkuk dan meniarap. Ia berkata dalam hatinya, Allah melupakannya. Ia menyembunyikan wajahnya dan tidak akan melihatnya untuk seterusnya. Mana Tuhanmu? Mana Yesusmu? Ayo. Itu ada tertulis katanya enggak apa-apa minum racun. Ayo minum racun. Aduh. Bangkitlah. Nah, oke ya. Di sini sampai ayat 11. Itu fakta kasat mata. Seakan-akan begitu di ayat 11 ya. Sampai gitu ya. Nah, kemudian berikutnya tapi gini Saudara, sekalipun orang fasik memuji hatinya dalam kefasikannya, di sini Mazmur tetap percaya fakta Tuhan. Artinya apa? Luar biasa enggak? Saudara, sekali lagi Mazmur awal-awal ini bukan keadaan dia lagi hebat-hebatnya sebagai raja, tapi justru sedang lari, dikejar-kejar Absalom, sekalipun balik pun dia pun tetap memuji. Jadi susah senang Daud terutama ini tetap percaya fakta tentang Tuhan. Hebat ya Saudara. Nah, kita baca ayat 11 sampai 15. 12 maksud saya sampai 15. Bangkitlah Tuhan ya Allah, ulurkanlah tanganmu, janganlah lupakan orang-orang tertindas. Jadi dia berseru, Tuhan tolong aku, tolong aku. Kalau bicara minta pertolongan Tuhan tuh, aduh banyak Saudara. Kemarin saya saksikan ya, sebenarnya dalam 2 minggu itu saya bukan stres ya, bergumul gitu. Tidak tertekan karena saya punya, Saudara udah kenal kan ayat saya, ayat Alkitab saya, Belangkon 1 ayat 2, kalau tidak mungkin Tuhan tidak tahu, lalu Belangkon 17 ayat 3, kalau dulu Tuhan tolong, sekarang Tuhan tolong. Benar Saudara. Pembangunan yang sedang berjalan belum selesai, tahap pertama aja ini kurang 30% ya Saudara, ini foto lama. Saudara tahu nggak, tukang saya ngomong, "Pak, mungkin dalam 1 minggu ini berhenti dulu ya Pak ya, soalnya zero, memang dana udah minus." "Oh iya Pak." Mereka ngerti, udah tak kasih tahu. Dan saya cukup tegas, keras kalau dengan namanya uang Tuhan. Yang lama tak pecat Saudara. Ya, di situ ada pengerja, ada 10 atau apa, tak pecat semua. Karena dia main-main dengan pekerjaan Tuhan. Saya udah ngomong, ini uang Tuhan, sepeser pun saya tidak main-main. Tak pecat, tak ganti yang baru dan ngerti. Saudara tahu nggak, kemarin habis live itu dini hari, selesai jam 1 pagi, tiba-tiba ada berkat untuk melanjutkan, ya puji Tuhan, dana untuk 1 bulan lah. Ya, dana untuk 1 bulan. Itu membuat saya, makanya kemarin kan aku hendak menceritakan perbuatan. Saudara, kalau saya cerita ini tidak mental miskin loh, tidak mental ngemis ya Saudara ya. Tapi saya kasih tahu Yesus tuh ada. Maka tuh mau debat apapun, sekalipun suatu hari dalam sebuah pertanyaan Muslim saya agak bingung menjawab, itu tidak mematahkan fakta bahwa Tuhan Yesus itu benar ada apa adanya. Karena Yesus yang kami sembah, Tuhan kami yang kami sembah dalam roh dan kebenaran, ya,
Yohanes 4 ayat 24 itu bukan sebuah konsep perdebatan, tetapi pengalaman hidup. Maka dari itu Daud di sini dan saya pun, saya tetap percaya fakta Tuhan Yesus. Saya tetap percaya. Lah ini buktinya, nggak perlu banyak ngomong. Ini buktinya karya Tuhan, salah satunya. Bukan teologi kemakmuran loh, bukan loh. Karena apa? Ini tidak memperkaya saya saudara, proyek ini. Justru pengorbanan. Oh iya, sampai minus. Tapi Tuhan buka terus berkatnya. Amin nggak saudara? Saya sampai nggak mikir diri sendiri. Ada orang ngomong begitu datang ke pastor di tempat saya sederhana, "Loh Pak Eri proyek katanya M, kok rumahnya gini?" Loh itu proyek bukan untuk saya kok. Paham nggak saudara? Ngerti nggak loh? Bangkitlah ya Tuhan, ulurkanlah gitu, seolah-olah gitu. Mengapa orang fasik menista sambil berkata dalam hatinya, "Engkau tidak nuntut?" Nah ini dia. Engkau memang melihatnya. Sebab engkaulah yang melihat kesusahan dan sakit hatiku Tuhan. Supaya engkau mengambilnya ke dalam tanganmu sendiri. Kepadamulah orang lemah menyerahkan diri. Maaf. Ya, nih sudah. Tetap percaya fakta tentang Tuhan. Ya, Daud keadaan terpuruk pun dia bisa ngomong, Tuhan engkau akan mengambil saya ke dalam tanganmu sendiri. Dan kepadamulah kami yang lemah secara posisi legalitas administrasi negara, hukum dan seterusnya. Tetapi kepadamulah kami menyerahkan diri. Untuk anak yatim engkau menjadi penolong. Jadi bagaikan anak yatim yang tidak punya kekuatan, Tuhan menjadi penolong. Patahkanlah dengan, wah ini memang doa kesal ini ya. Patahkanlah lengan orang fasik dan orang jahat. Tuntutlah kefasikannya sampai engkau tidak menemuinya lagi. Artinya lenyapkanlah Tuhan gitu loh. Saudara hebat nggak firman Tuhan? Saudara dalam keadaan apapun tetap percaya bahwa Tuhan itu fakta. Apalagi kita bisa membuktikan kebenaran Alkitab itu fakta data lapangan sejarah. Bukan dongeng. Maka dari itu Anda yang mengatakan suruh mengimani kitab sebelumnya. Kitab sebelumnya kita sudah tunjukkan ini data fakta sejarah, manuskripnya ada di Alkitab. Kau mengatakan palsu, tunjukkan palsunya. Sudah dirangkum, mana rangkumannya? Ayo, belepotan nggak saudara? Kalau nggak bisa dibuktikan, ya sudah waktunya cari nabi lain. Yang terakhir adalah tetap akui Tuhan adalah Raja. Saudara menghadapi pujian orang fasik yang seolah-olah lebih beruntung. Sekalipun fakta lapangannya seperti ini, kayaknya kita terpuruk, tapi satu, tetaplah percaya fakta Tuhan, dan dua, tetaplah akui Tuhan itu Raja yang memimpin kita. Oke? Kalau saudara nggak mengakui Yesus Tuhan Raja, ya cari raja yang lain kan begitu. Kalau saudara tidak bisa menghormati, tidak mengakui pimpinanmu, ya carilah pemimpin lain kan gitu. Nah, ayat ini tuh langsung dimulai dengan apa? Tuhan adalah Raja. Raja itu berarti yang memerintah mutlak, absolut. Untuk seterusnya dan selama-lamanya bangsa-bangsa lenyap dari tanahnya. Keinginan orang yang tertindas telah kau dengar. Daud percaya. Doanya bukan hanya akan didengar tetapi telah didengar. Engkau menguatkan hati mereka. Engkau memasang telingamu. Telinga sudah ada dipasang lagi, artinya mendengarkan. Untuk memberi keadilan kepada anak yatim dan orang yang terinjak. Jadi anak yatim itu diidentikan dengan anak yang kesusahan gitu loh saudara ya. Dan orang yang terinjak. Supaya tidak ada lagi seorang manusia di bumi yang berani menakut-nakuti. Jadi Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu kau telah tebus dosaku. Lupa saya lanjutnya. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu. Na 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 na.
dan seterusnya. Saya lupa syairnya. Aduh, dulu saya ingat di Pesat Salatiga lagu itu kalau nyanyi lagu itu saya nangis. Kenapa? Bukan self pity, ingat jiwa-jiwa yang terhilang. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, ada 3 poin saat ini kita belajar. Di tengah pujian orang fasik, fakta lapangan seolah-olah kita itu terpojok, sulit, tapi kita cuma diem saja, hanya bersyukur kepada Tuhan. Saudara, tetaplah percaya fakta tentang Tuhan. 2, tetaplah akui Tuhan adalah Raja. Haleluya.